bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah, benar gak? Dengan tidak masuknya harta ke dalam diri kita, kita letakkan di tangan sehingga kita tidak terpengaruh kaya atau miskin, tidak terpengaruh bagi kita berkuasa atau tidak berkuasa, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, menikmati dekatnya kita dengan Allah ini, maka pada saat itu kita benar-benar merasa pertolongan Allah sangat dekat karena kita sudah sangat dekat dengan Allah. Benar ya? Bahkan musibah-musibah yang kita terima pun kita hadapi dengan senyuman. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, waktu berlalu begitu cepat, maka jangan sia-siakan waktu untuk berbuat kebaikan. Yuk, mari kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu semuanya. Amin ya Allah. Ustadz, kata ini sering terdengar di dalam tausiah-tausiah Ustadz. Mungkin banyak yang belum mengerti, mohon penjelasannya lebih dalam ya Ustadz. Apa artinya zuhud itu? Ya, kalau kita merujuk pada pengertian zuhud yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ini ada 3 sebetulnya menurut Imam Ghazali. Yang pertama menurut Imam Ghazali, kita nggak kepengaruh apakah kita banyak harta atau kita dikit harta. Apakah kita lagi dapat kenikmatan yang banyak atau kita lagi dapat musibah yang berat. Nggak pengaruh. Nggak merubah kenyataan bahwa alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa Allah maha terpuji apapun yang kejadian. Ini yang pertama, zuhud yang pertama dari segi harta duniawi, benar gak? Dari segi kenikmatan hidup, ini yang pertama. Yang kedua menurut Imam Ghazali adalah kita juga nggak terpengaruh. Apakah kita lagi ada jabatan atau nggak ada jabatan, sama aja. Benar gak? Jadi nggak bakal ada post-power syndrome. Kalau yang pertama itu lebih pada sisi harta, keberadaan atau tidak keberadaan harta, bagi kita nggak pengaruh. Karena harta itu kita taruh di tangan, bukan di hati. Yang kedua dari segi jabatan, kehormatan, nah popularitas, sama aja bagi kita. Nah ini juga sama yang dengan yang pertama, tapi kalau yang pertama dari segi harta, ini dari segi kehormatan, jabatan dan sebagainya itu, karena kita taruhnya di tangan bukan di hati, sehingga nggak kepengaruh sama kita. Mau menjabat atau nggak menjabat, kita tetap aja berbuat baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita lagi berkuasa nggak berkuasa sama aja. Kalau berkuasa kita nggak menzolimin orang lain. Kalau lagi nggak berkuasa kita nggak mutung, nggak mau ikut terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat lainnya. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, zuhud itu maknanya kita menjadi dekat sama Allah. Kita menjadi cinta sama Allah. Semua perbuatan kita bukan lagi dinilai dengan surga dan neraka. Ini men. Bukan karena kita ingin masuk surga, bukan karena kita takut masuk neraka. Karena surga dan neraka itu makhluknya Allah juga. Kita makhluknya Allah juga. Bahkan kita ini sebaik-baiknya ciptaan Allah, benar gak? Kalau kita masuk surga, itu mah emang karena konsekuensi logis aja. Karena cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Maka kita ditaruh di tempat yang namanya surga. Begitu juga dengan neraka, karena kita banyak maksiatnya, kita menjauhi dari Allah, dari jalan yang diberikan Allah, maka untuk menggugurkan dosa-dosa kita dimasukin dulu ke neraka. Baru nanti pada akhirnya kita masuk surga. Ini 3 tanda kezuhudan yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Kalau kita udah coba ini nih, bodoh mantep banget men. Dunia rata. Paham Ustadz. Namun Ustadz, sebagian orang menganggap bahwa zuhud itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang miskin Ustadz. Ya Allah yang bener aja. Enggak. Zuhud 3 bos, nggak ada urusannya. Orang kaya juga bisa zuhud karena dia tidak meletakkan kekayaannya di hati, dia meletakkan di tangan. Orang kaya raya, orang yang sangat berkuasa juga bisa zuhud kalau dia tidak meletakkan kekuasaannya itu di hati tapi di tangannya. Itu sebabnya yang ketiga tadi pengertian zuhud adalah kita merasa nikmat berhubungan dengan Allah, benar gak? Nggak peduli kita kaya apa miskin, nggak peduli kita berkuasa apa nggak berkuasa, kita nikmat aja. Karena kita merasakan hubungan yang begitu dahsyatnya. Kalau benar gak sih?
Ente kalau ngomong sama presiden aja seneng, bener gak? Ngomong sama orang top seneng. Bayangin ente gini ngomong sama Allah, men. Keren gak? Ya keren lah Ustadz. Nah, yang ini nih saya benar nggak tahu nih Ustadz. Sahabat bertanya, sholat mana yang dimaksud dengan sholat wusto itu? Sholat apa sih itu wusto Ustadz? Sholat wusta. Ini seru nih. Oke. Sholat wusta ini memang ada perbedaan pandangan di kalangan ulama-ulama salaf dan kalangan ulama-ulama khalaf. Ulama pendapat yang dulu dan pendapat yang sekarang ini ada perbedaan pandangan. Bagaimana perbedaan pandangan itu terjadi? Sholat wusta artinya sholat pertengahan. Oke. Jadi sebagian kalangan ulama mengatakan yang dimaksud pertengahan itu adalah sholat subuh. Karena dia mulainya hari baru. Ada 2 sholat yang malam, maghrib dan isya, kan gitu. Ada subuh di tengah-tengah, kemudian ada zuhur dan asar. Jadi ada 2 sholat malam, maghrib dan isya. Ada dua sholat siang, yaitu zuhur dan asar. Maka tengahnya namanya sholat wusta. Itulah kemudian kesimpulannya disebut sebagai sholat subuh. Itu pendapat yang pertama. Benar gak? Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat asar. Benar gak? Kenapa sholat asar? Karena dia pertengahan. Ada sholat yang ketika matahari terbit, yaitu subuh dan zuhur. Kemudian ada sholat maghrib dan isya. Sehingga yang dimaksud dengan sholat wusta itu, yang pertengahan itu adalah sholat asar. Nah itu letak perbedaan pendapat ulama itu di situ. Sebagian mengatakan dia subuh dengan argumen yang sudah kita sampaikan. Sebagian mengatakan sholat asar dengan argumen ketika ada matahari itu adalah subuh sama zuhur. Kemudian malamnya adalah maghrib sama isya. Kalau kita lihat dari pendapat-pendapatnya, dari hadis-hadis yang ada, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagainya, juga pendapat-pendapat para sahabat yang lain, bisa kita katakan bahwa yang lebih kuat pendapatnya sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, jadi kita pandang ini, kita ambillah. Kita tidak menyalahkan pendapat yang pertama yang mengatakan sholat wusta itu subuh, tapi kita mengambil pendapat sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat asar ini emang sholat yang penting ya kalau menurut argumennya. Karena sholat asar ini kita lagi sibuk-sibuknya kerja segala macam, kadang-kadang suka kelewatan. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ini juga waktu itu sahabat ada yang kelewatan sholat wustanya, sehingga dilakukan antara maghrib dan isya. Sedangkan pendapat yang lain, yang argumen subuh juga, sholat subuh adalah sholat yang paling berat untuk dilakukan, karena kita susah bangunnya pagi-pagi, benar nggak? Jadi dua-duanya ada argumentasi, ada pendapat yang berkembang, ada dalilnya masing-masing. Tapi kita kebanyakan mayoritas mengatakan yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Baik itu, Ifrit. Mantap Ustadz. Lagi nih, saya juga nggak ngerti. Sahabat bertanya, nih sahabat kita udah pinter-pinter nih. Apakah riyadhah itu Ustadz? Dan apakah benar apabila menjalankan riyadhah tertentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang di luar kemampuan kita Ustadz? Oke. Riyadhah mah bahasa Arabnya training, latihan. Kalau bahasa terjemahan biasanya mah riyadhah. Oleh karena itu riyadhah ya ada 2 pengertian kalau dalam bahasa Arab. Nah, pertama latihan dalam hal fisik, latihan main bola, main bulu tangkis dan sebagainya. Itu namanya latihan fisik benar ya. Tapi yang lebih banyak sering dipakai dalam istilah agama riyadhah itu adalah latihan bukan soal fisik tapi soal batin. Bagaimana kita melatih nyawa dan ruh kita ini agar tujuannya riyadhah ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, di dalam ilmu tasawuf riyadhah ini punya nama sendiri, namanya tarekat. Nah, jadi namanya juga misalnya Sintayong, bener gak? Itu kan punya menu latihan sendiri. Kalau pelatihnya Pellegrini, menu latihannya sendiri gitu loh. Dan dalam ilmu tasawuf itu menjadi tarekat-tarekat. Jadi kalau Sintayong jadi tarekat Sintayong. Kalau Pellegrini, tarekat Pellegrini. Gambarannya kayak begitu. Metode-metode pelatihan ruhaniyah kita untuk kita melatih nyawa dan ruh kita untuk lebih dekat kepada Allah.
Rumusnya 4. Ente mau pakai Ibnu Arabi, ente mau pakai Ghazali, ente mau pakai Ibnu Jauzi, ente mau siapa? 4 biasanya rumusnya itu. Kalau untuk Riyadhah ini. Yang pertama, dikitin makan. Kenapa dikitin makan? Karena dikitin makan ini kita bisa menahan nafsu syahwat kita. Kalau kita makan kebanyakan, benar nggak? Itu nanti larinya ke nafsu bawah perut, benar nggak? Yang kedua, kurangi tidur, benar nggak? Yaitu bangun malam lah kita untuk mendekatkan diri. Kita kalau sholat wajib tentu kita biasa aja kan, udah ada 5 waktu. Tapi untuk sholat sunnah, ini yang lebih utama adalah ketika kita lakukan sholat rahasia. Wirid-wiridan yang panjang-panjang itu lebih utama kita lakukan secara rahasia malam hari. Jadi kita nggak terdorong untuk riak tuh, untuk pamer sama orang. Kadang-kadang untuk level tertentu emang ada yang namanya one day one juice misalnya kan. Sehingga siang hari di kantor segala macam kita baca Quran untuk nyelesain one day one juice, bener gak? Kalau itu kita bawa di kantor dan akhirnya mengganggu pekerjaan kita di kantor, kan orang jadi sebel sama kita, bener gak? Ente di kantor baca Quran terus bagaimana, bener-bener ya? Nah, padahal waktu kita untuk istirahat di kantor kan cuma sebentar, kepotong sholat, kepotong makan, segala macam. Kalau di rumah, itu kan kita one day one juice jelas, dapat banget. Habis maghrib hajar, habis sisa hajar. Berapa lama sih one day one juice, bener gak? Selesai semua. Nah, ini yang kita maksud dengan kurangi tidur. Karena di malam hari itu kita leluasa sebetulnya. Melakukan mau one day one juice kek, mau sholat malam berapa panjang kek, bener gak? Jadi riak kita bisa lebih terjaga. Yang ketiga adalah bersabar terhadap perlakuan zolim orang kepada diri kita. Nah, ini kalau menurut Imam Ghazali, kesabaran kita ketika kita dizolimi orang itu akan mendekatkan kita pada tujuan-tujuan ruhiyah. Kita sakit dizolimi orang, benar gak? Tapi itu sebabnya dalam ilmu tasawuf, kalau kita harus memilih antara menjadi orang yang menzolimi atau menjadi orang yang dizolimi, maka kita lebih baik memilih menjadi orang yang dizolimi. Kalau kita harus memilih ya. Walaupun dalam ayat Qur'annya mengatakan la tuzlimuna wa la tuzlamun. Jangan engkau menganiaya dan jangan engkau mau dianiaya. Ayat Qur'annya bilang begitu. Tapi dalam ilmu tasawuf mengatakan kalau kita harus memilih dalam situasi menzolimi ini, mana yang lebih baik, kita pada posisi orang yang menzolimi atau yang dizolimi? Lebih baik pada posisi orang yang dizolimi. Karena kalau kita dalam posisi orang menzolimi, kita berdosa. Sedangkan kita dalam posisi orang dizolimi, kita mendapat pahala yang besar. Nah, ini jadi kemudian yang keempat, pertama kurangi makan, kedua kurangi tidur, ketiga kurangi bicara yang tidak berguna. Nah, benar gak? Kebanyakan bicara jadi nggak bermutu, bener gak? Ntar kita ente gosip, hoax, segala macam ente posting di WA grup, bener gak? Ngecek juga belum, nanya lagi. Ini bener gak ya? Lah, ente yang dapat informasi nanya ke kita, bener gak? Ente sendiri dong cari itu, bener apa enggak? Masa, jadi cuman buat heboh doang, cuman memantik perdebatan yang nggak jelas di WA grup tuh. Ya lu yang dapat infonya, lu yang cek dong di mana. Yang keempat adalah kumpul dengan orang soleh. Karena dengan kumpul dengan orang soleh ini, kita akan mendapatkan vibrasi dan ketularan solehnya itulah. Jadi kalau teorinya mah, Riyadhah 4 itu aja untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Sama kayak main bola gitu kan. Pertama ada latihan Ausdauer namanya, stamina, teknik dan sebagainya. Ya, jadi misalnya ya dalam latihan fisik, misalnya teknik menjahit gaya Jepang, gitu kan, teknik menjahit gaya Eropa, teknik menjahit gaya tenunan Padang, Palembang segala macam. Itu kalau dalam Riyadhah kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya tarekat Padang gitu, tarekat Jawa, tarekat apa itu kalau ininya ya, kalau di misalkan gitu. Teknik-teknik menjahit itu kan beda-beda gitu. Cara latihannya itu. Atau kita mau misalnya tarian juga gitu kan. Latihan nari. Latihan tari saman di Aceh tentu beda. Nanti jadi samaniyah gitu. Misalnya. Itu kan untuk fisik ya. Begitu juga dengan ruhani yang dalam ilmu tasawuf disebut di tarekat. Sehingga tarekat itu juga ada macam-macam.
Sehingga zikirnya, bacaannya, caranya. Yang terkenal di Indonesia misalnya Naqsibandiyah Qadiriyah misalnya. Naqsibandiyah itu ujungnya itu ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu adalah zikir-zikir yang sir, yang nggak berbunyi di dalam hati. Sedangkan Qadiriyah itu jalurnya jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu zahar, diucapkan dengan keras. Indonesia hebatnya, kita gabung men. Itu hebatnya Indonesia. Jadi kalau lagi biasa-biasa aja, ya dalam mati, benar nggak? Kalau lagi sendirian, lagi ya itu baru suaranya dikeraskan. Gitu kan. Maaf Ustadz, dikit lagi butuh jawaban. Apakah benar bila menjalankan riadah tertentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan berat yang di luar kemampuan kita Ustadz? Nah, ini seru. Tujuan riadoh tadi kita udah sampaikan bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah. Benar nggak? Dengan tidak masuknya harta ke dalam diri kita letakkan di tangan sehingga kita tidak terpengaruh kaya atau miskin, tidak terpengaruh bagi kita berkuasa atau tidak berkuasa, dan kita mendekatkan diri kepada Allah, menikmati dekatnya kita dengan Allah ini, maka pada saat itu kita benar-benar merasa pertolongan Allah sangat dekat karena kita sudah sangat dekat dengan Allah. Benar ya? Bahkan musibah-musibah yang kita terima pun kita hadapi dengan senyuman. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Benar ya? Disinilah kita kalau masih ingat waktu itu ada dua takdirnya Allah. Oke. Yang pertama nih takdir yang bentuknya sunatullah. Takdir yang tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman pun namanya sunatullah. Ini yang dipelajari oleh manusia menjadi ilmu fisika, biologi, kimia, ilmu ekonomi, ilmu segala macam ini. Kalau permintaan banyak maka harga naik, segala macam itu ilmunya. Benar. Tapi ada takdir satu lagi, yaitu takdir kun fayakun. Nah, oke. Nah, dengan riadoh ini kita tadi melakukan dua hal. Pertama, kita upayakan dengan ikhtiar kita. Ikhtiar kita ini gunanya untuk tiga hal nih. Yang pertama, ikhtiar itu akan menggugurkan dosa. Udah ada hadisnya nih. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat, dosa-dosa yang bisa gugur karena sedekah, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena haji, dan ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita dalam mencari rezeki. Ini gunanya ikhtiar. Yang kedua adalah gunanya ikhtiar itu mengundang barokahnya Allah. Dan yang ketiga, ketika kita ikhtiar, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan doa-doa. Benar gak? Ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku maka akan aku kabulkan. Nah, dengan riadoh yang kita lakukan tadi, maka ketiga hal ini, ketika kita ikhtiar dan doa itu, ini kita menjadi mendekatkan diri. Untuk yang ketiga tadi ya, yang kita doa itu dan ikhtiar kita itu mengetuk pintu langit untuk merubah nasib kita, merubah takdir yang telah ditentukan Allah kepada kita. Sehingga kita harapkan dengan riyadhah kita itu tadi, Allah merubah takdir kita dari takdir yang telah ditetapkan Allah menjadi takdir yang lebih baik untuk diri kita. Benar gak? Jadi secara sunatullah, takdir sunatullahnya kita jalanin juga. Di samping itu dengan riyadhah tadi, kita mengharapkan Allah juga nanti merubah takdir kita dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi takdir yang lebih baik daripada yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke? Insya Allah beres dah. Riyadhah, bismillah. Bismillah. Baik Ustadz, berikut ini sahabat kita seorang guru di sekolah. Rekan kerjanya ada yang sombong dan merasa paling pintar, suka menyakiti hati dan guru yang lain. Rekan guru yang lain juga disakiti. Bahkan sahabat kita ini selalu dianggap remeh dan selalu dipaksa ikut aturan di sekolah. Padahal rasanya tidak adil. Sedih jadinya Ustadz. Ya, ingat gak tadi? Ada 3, benar gak? Yang pertama, nggak pengaruh, men. Yang kedua ya, yang pertama kan rezeki. Mau dikit mau banyak sama aja, nggak pengaruh. Yang kedua, nggak pengaruh mau dipuji apa dicela, nggak pengaruh. Ini kita harus milikin perasaan ini. Sama kayak kita dakwah. Mau 1 orang yang denger kek, mau 1 juta orang yang denger, nggak pengaruh buat kita, bener gak? Karena kita udah nggak pengaruh sama kita, mau dihina atau dipuji oleh orang. Karena yang kita harapkan cuma pujian dari Allah dan tidak dihina oleh Allah, bener gak? Bagi kita nggak pengaruh orang ngomongin kita. Karena apa yang diomongin itu sebenarnya, ini dalam ilmu tasawuf lagi ya, mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Ada nggak? Orang yang hatinya kotor, yang ngomongnya kotor. Orang yang hatinya dengki, yang ngomongnya penuh kedengkian. Benar nggak? Jadi
kita abaikan aja orang-orang yang ngomong buruk terhadap diri kita, nggak pengaruh buat kita. Dicela juga dihina nggak pengaruh karena cuma dicela dan dihina oleh orang yang belum tentu orang yang menghina kita itu lebih mulia daripada kita, benar nggak? Bahkan banyak sekali cerita-cerita tasawuf yang menjelaskan sering sekali orang hanya melihat casingnya, tampilan luarnya, sehingga orang melihat bahwa dia itu seorang yang sangat terhormat, seorang sangat alim. Padahal sebetulnya orang yang diajak ngomong ini adalah wali-wali yang tersembunyi. Di dalam kisah-kisah tasawuf itu disebutkan jumlah wali-wali Allah itu selalu tetap jumlahnya. Kalau dia meninggal, satu orang lagi diangkat. Dua orang meninggal, dua orang lagi diangkat oleh Allah menjadi walinya. Untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dunia ini. Nah, banyak sekali wali-wali Allah itu yang tersembunyi. Bahkan ketika Nabi Musa alaihissalam merasa beliau itu begitu dahsyatnya bisa berkomunikasi dengan Allah. Waktu mau ketemu Allah di Bukit Sina, benar gak? Sehingga beliau itu merasa, wah, Fir'aun juga segala macam udah merasa paling hebat. Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Ada orang yang lebih pintar darimu ya Musa, katanya. Sama Nabi Musa kaget lah. Siapa yang lebih baik dariku, benar gak? Temui Khidir. Nabi Khidir alaihissalam, benar gak? Baru Nabi Musa jadi kayak anak TK sama Nabi Khidir, benar gak? Ya kenapa engkau rusakkan itu perahu? Kenapa engkau robohkan itu tembok rumah orang? Segala macam. Kenapa engkau bunuh anak itu? Ini Allah ingin menunjukkan bahwa ada orang-orang yang sangat mulia posisinya, derajatnya di mata para penghuni langit, tapi tidak diketahui oleh penghuni bumi. Kita juga udah cerita waktu itu Sultan Murad IV, kan kita udah cerita yang ada orang mati segala macam, orang nggak ada yang mau nyolatin dia, bener nggak? Kemudian ditanya kenapa nggak mau nyolatin dia, karena dia ini tiap hari mengunjungi prostitusi dan mengunjungi tempat minum-minuman keras. Lalu dibawa ke istrinya bilang, benar kan suamiku udah gue bilang kalau ntar engkau meninggal dunia tidak ada lagi yang mau menyolatkanmu dan sebagainya. Tapi suami bilang tenang aja, nanti aku akan disolatkan dan diurus pemakamanku oleh sultannya, kaum muslimin, oleh para wali-wali Allah, oleh para ulama, benar gak? Oh kenapa bisa begitu katanya? Emang ini yang meninggal wali Allah? Ya iya wali Allah. Tiap malam dia keluar ke tempat prostitusi, membayar wanita-wanita prostitusi itu supaya tidak melayani pemuda yang lain. Sehingga aku telah menyelamatkan malam ini satu orang dari perbuatan zina. Aku beli minuman-minuman keras supaya tidak ada orang yang membeli minuman keras, sehingga aku menyelamatkan malam ini satu orang dari mabuk-mabukan. Benar gak? Ini orang-orang yang di mata manusia biasa dianggap sebagai orang yang bejat. Tapi di mata Allah, dia adalah wali Allah. Banyak sekali wali-wali yang tersembunyi. Itu sebabnya kalau dalam ilmu tasawuf disebutkan, hanya wali yang mengetahui wali lainnya. Kalau udah sesama wali, dia ngerti tuh. Ngelihat mata aja udah ngerti, ya, ini wali, ini benar gak? Tapi kalau kita orang biasa, maka nggak bisa. Kita sering tertipu dengan penampilan luar, dengan jubah yang besar, dengan sorban, dengan tampilan gitu, benar gak? Baik Ustadz, semoga sahabat kita guru ini tidak lagi bersedih hati, karena Allah sebenarnya bersama beliau. Besar pahala seorang guru kan? Berikut nih sahabat menyanyikan kisah, wah seru nih, kisah para haji yang pulang berhaji. Terkadang saat mereka berdoa di depan Ka'bah, mereka melihat bayang-bayang wajah salah satu kerabat mereka, atau bisa pula tetangga mereka. Itu artinya apa sih Ustadz? Ya Allah, ya Allah. Makanya setiap kali ada orang umroh, saya selalu pesan titip doa dan salam ya buat Rasulullah SAW. Nggak semua orang bisa umroh, nggak semua orang bisa haji. Bukan karena nggak mampu, tapi belum dipanggil sama Allah. Belum dipanggil sama Allah, belum dipanggil. Jadi kalau ada orang yang melakukan umroh, melakukan haji, kemudian pada saat melakukan umroh dan haji itu, dia teringat dengan seseorang. Apakah itu kerabatnya, atau temannya, atau siapanya lah. Nah, ini kita titip pesan lah, tolong panggil namaku di tempat suci tersebut. Supaya kita diberi kesempatan oleh Allah. Saya udah berapa kali deket-deket situ, tapi nggak nyampe-nyampe juga. Kalau giliran nyampe gitu.
Kadang-kadang waktu itu cuma terbang doang sampai Jeddah, Jeddah langsung Mekah, Madinah, balik lagi Jeddah pulang. Mana? Kalau emang udah kepanggil bisa kejadian. Tapi kalau belum kepanggil udah deket-deket situ, udah di Dubai, Abu Dhabi, kagak nyampe-nyampe juga untuk umroh. Jadi kalau kita di situ kita teringat dengan terbayang wajah seseorang, doakanlah mudah-mudahan orang tersebut segera mendapat panggilan hatinya, jiwanya, ruhnya oleh Allah sehingga orang-orang yang kita bayangkan, yang kita ingat pada saat itu mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrohnya. Labaik Allahumma labaik. Ya Allah, rindunya. Ustadz, kita berjumpa lagi next episode insyaallah. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.